Hai Sobat AR Nusantara, di video kali ini kami membahas tentang cerita Perang Bubat dan tragedi yang terjadi. Simak video ini sampai selesai. Mitos tentang larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa Timur, tapi mitos tersebut sudah memudar di era sekarang ini. Tentu mitos ini berkaitan dengan cerita Perang Bubat yang ada dalam sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit. Apakah saudara AR Nusantara sudah tahu tragedi Perang Bubat yang terkenal itu? Perang Bubat ini menjadikan kesedihan mendalam, dan meredupkan kilauan keemasan Majapahit di Nusantara. Namun, hingga saat ini masih banyak perdebatan tentang cerita di balik perang, yang menyebabkan Gajah Mada diasingkan di daerah Tongas Probolinggo yang disebut Madakaripura. Akibat dari Sumpah Palapa Gajah Mada, Perang Bubat ini dianggap menjadi penyebab orang Jawa dan Sunda tidak boleh menikah. Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapati Gajah Mada berbunyi sebagai berikut. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Puro, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sundo, Palembang, Tumasik, samono isun amukti palopo. Bermula dari Raja Hayam Wuruk mendengar cerita dari kalangan istana, tentang putri cantik jelita yang ada di daerah Pasundan. Untuk mengobati rasa penasaran, kemudian Raja Hayam Wuruk memerintahkan seorang seniman pelukis datang ke Pasundan dan melukisnya. Setelah beberapa waktu, pelukis datang menghadap Raja Hayam Wuruk dan menjelaskan ternyata yang dilukis itu adalah putri kerajaan Sunda, yakni Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Seketika Prabu Hayam Wuruk jatuh hati, dan berniat meminang putri kerajaan Sunda, yakni Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Namun Gajah Mada sebagai Mahapati dengan Panji-Panji Majapahit, melihat kesempatan ini sebagai celah untuk menaklukkan kerajaan Sunda dengan perdamaian. Setelah Hayam Wuruk mendapatkan restu dari keluarga kerajaan Majapahit, barulah Hayam Wuruk mengutus seorang prajurit bernama Madu, untuk mengantar surat kehormatan pinangan Putri Dyah Pitaloka kepada Maharaja Linggabuana di kerajaan Sunda. Pada saat itu, Dewan Kerajaan Sunda, terutama Hyang Bunisora Surapati, merasa keberatan dengan pinangan Raja Hayam Wuruk tersebut. Hyang Bunisora Surapati menilai, permintaan Raja Hayam Wuruk untuk mengadakan upacara pernikahan di Majapahit dianggap tidak lazim, karena semestinya pihak pengantin laki-lakilah yang datang ke pihak pengantin perempuan. Namun, karena Maharaja Linggabuana merasa perlu mengikat kembali rasa persaudaraan yang sudah ada dalam garis leluhur kedua kerajaan tersebut, Maharaja Linggabuana tetap memutuskan untuk pergi ke Majapahit. Untuk memenuhi undangan Raja Hayam Wuruk, Maharaja Linggabuana pun berangkat ke Majapahit bersama rombongannya dengan armada kapal dengan jumlah banyak. Rombongan tersebut akhirnya sampai dan ditempatkan oleh Kerajaan Majapahit di Pesanggrahan Bubat, karena rombongan Maharaja Linggabuana sangat banyak. Pesanggrahan Bubat ini sangat luas berada di barat istana raja. Pesanggaran Bubat ini dikelilingi parit dengan air yang jernih. Pesanggrahan Bubat ini sering dikunjungi raja dan para wangker ketika ada pementasan kesenian. Mahapati Gajah Mada untuk memenuhi Sumpah Palapa, yaitu menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan Sunda. Niat Raja Hayam Wuruk mempersunting Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi ini, menjadi salah satu cerita Perang Bubat yang populer. Kerajaan Majapahit sudah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara, tetapi belum berhasil menaklukkan kerajaan Sunda. Jadi, Mahapati Gajah Mada ingin menggunakan pernikahan ini untuk menaklukkan kerajaan Sunda tanpa ada pertumpahan darah. Mahapati Gajah Mada
menekan Prabu Hayam Wuruk untuk menyampaikan bahwa kedatangan Maharaja Linggabuana di Pesanggrahan Bubat sebagai bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Sayangnya, niat Mahapati Gajah Mada tersebut didengar oleh Maharaja Linggabuana, hingga akhirnya menimbulkan perselisihan di antara kedua kerajaan tersebut. Utusan kerajaan Sunda sudah berupaya mengingatkan, kalau kedatangan kerajaan Sunda ke Majapahit hanya untuk pernikahan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dengan Raja Hayam Wuruk. Namun, Mahapati Gajah Mada tetap bersikeras, menganggap kedatangan mereka sebagai pengakuan takluknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Puncaknya, perselisihan tersebut akhirnya menimbulkan perseteruan antara pasukan Bayangkara dan prajurit dari Pasundan. Ketika Maharaja Linggabuana menyetujui dengan berat hati kepada Raja Hayam Wuruk atas takluknya kerajaan Pasundan, prajurit yang berjiwa kesatria kecewa atas putusan raja. Tidak terima jika kerajaan Sunda takluk begitu saja kepada kerajaan Majapahit. Perang terjadi karena prajurit dari Maharaja Linggabuana terpancing emosi dan menyerang pasukan Bayangkara dengan panahnya. Kemudian, pasukan Bayangkara yang terlatih membalas serangan itu, perang antar prajurit pun pecah. Mahapati Gajah Mada pun membiarkan kejadian tanpa melerai pasukannya, dan hanya melindungi Raja Hayam Wuruk dengan beberapa pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara dengan jumlah yang banyak dan begitu terlatih, menjadikan perang ini tidak seimbang. Dengan mudah pasukan Bayangkara memenangkan peperangan. Seketika Pesanggrahan Bubat banjir darah, melihat gugurnya Maharaja Linggabuana juga para pejabat kerajaan Sunda, para menteri kerajaan Sunda, dan beberapa keluarga kerajaan Sunda. Gugurnya Maharaja Linggabuana ini membuat Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi sedih, hingga memutuskan melakukan tindakan bela pati, atau bunuh diri. Dalam tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bela pati ini dilakukan oleh para perempuan kasta ksatria jika para laki-lakinya telah gugur. Tindakan ini merupakan bentuk pencegahan dipermalukannya para perempuan Sunda dari tindakan pemerkosaan, penganiayaan, atau perbudakan oleh pihak musuh. Setelah kejadian ini, seluruh kalangan rakyat jelata dan seisi istana Majapahit berduka mendalam, karena Raja Hayam Wuruk gagal menikah dengan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Di luar kerajaan dan di dalam, semua menyalahkan Mahapati Gajah Mada atas kejadian itu. Pada akhirnya Gajah Mada merasa bersalah melihat Raja Hayam Wuruk yang mengurung diri dengan kesedihannya. Mahapati Gajah Mada memutuskan menghadap Raja Hayam Wuruk, dan seketika itu dianugerahi Madakaripura dan mengasingkan diri di sana. Hingga beberapa lama, berita tentang perang Bubat dan perginya Mahapati Gajah Mada terdengar hingga ke berbagai kerajaan bawahan Majapahit di berbagai belahan Nusantara. Pamor kerajaan Majapahit tanpa Mahapati Gajah Mada mulai meredup, satu persatu kerajaan lain mulai membangkang tidak pernah sowan atau menyerahkan upeti tahunan. Sejarah terjadinya tragedi Perang Bubat ini tercatat dalam serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Cerita Perang Bubat inilah yang kemudian memunculkan mitos larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Banyak kontroversi tentang peristiwa ini dari berbagai sumber. Berdasarkan pengamatan dari beberapa ahli dan pengamat sejarah, mereka menilai bahwa sejarah Perang Bubat bohong alias tidak pernah terjadi. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya, Aminuddin Kasdi, menyebutkan bahwa Kidung Sunda hanya dapat dianggap sebagai sumber sekunder, bahkan tersier sehingga tidak dapat dijadikan sumber pegangan yang kuat. Ia juga menganggap berbagai fakta sejarah di dalam Kidung Sunda tidak sesuai dengan sumber-sumber lain yang lebih kredibel, seperti prasasti. Seorang arkeolog Indonesia, Edi Sediawati, juga menyoroti peran pemerintah kolonial dalam memperkenalkan Perang Bubat kepada masyarakat Indonesia.
Ia beranggapan ada kepentingan Belanda dalam memecah belah Jawa Barat dengan Jawa Timur. Alasan ini muncul karena Belanda menganggap kalau ingin menguasai Nusantara sepenuhnya, maka mereka harus menaklukkan Jawa. Adanya berbagai kontroversi ini membuat cerita perang Bubat antara Majapahit dan Sunda Galuh masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah Indonesia. Bagaimana menurut Saudara AR Nusantara, apakah cerita perang Bubat ini memang terjadi, atau hanya kebohongan belaka?